Ya, kali ini kita akan membicarakan tentang obat-obat yang bekerja pada syaraf adrenergic. Dari kata dasarnya aja, adren itu pasti berkaitan dengan adrenalin ya, sesuatu yang nanti menimbulkan pergerakan, entah itu saraf-saraf yang sadar ataupun saraf yang tidak sadar. Nah, bagaimana transmisi syaraf, yaitu kita mengenal suatu sistem syaraf perifer, yaitu dimulai dari sistem susunan saraf pusat CNS (Central Nervous System), itu pada otak, kemudian mulai ke perifer, yaitu pergerakan otot-otot lurik ya, otot-otot perifer tepi yang lain, kemudian sampai pada jantung, pada gastrointestinal atau pergerakan sampai ke spinal cord ya. Nah, masih dengan transmisi saraf, bahwa kita ketahui di pelajaran fisiologi manusia dulu terdapat dua susunan sistem saraf pusat atau central nervous system, yaitu yang somatik maupun yang otonomik ya. Somatik itu berkaitan dengan otot lurik ya, dimana neurotransmitternya adalah asetilkolin, yaitu untuk pergerakan otot lurik, yang akan pada otot lurik tersebut reseptor yang menerima adalah reseptor nikotinik. Sementara pada sistem yang otonom itu ada dua, yaitu simpatik atau simpatetik ya, dan parasimpatik atau parasimpatetik, berarti kebalikannya, itu namanya aja para ya. Nah, saraf simpatik itu pertemuan antara ujung saraf satu dengan ujung saraf yang lain, atau yang disebut dengan sinapsis, sinaps. Itu asetilkolin sebagai neurotransmitter akan diterima atau berikatan dengan reseptor nikotinik, kemudian terjadi transduksi sinyal, diperolehlah suatu NA atau noradrenalin yang kemudian akan berinteraksi dengan AR, itu adalah reseptor adrenergik ya. Nah, selain melalui reseptor nikotinik yang kemudian menghasilkan noradrenalin, asetilkolin pada saraf simpatik juga berikatan dengan reseptor nikotinik yang terdapat pada adrenal medula. Nah, ini kalau yang di atas itu menghasilkan noradrenalin, kalau yang di sini menghasilkan adrenalin. Nah, kemudian saraf parasimpatik, yaitu pertemuan antara ujung saraf satu dengan saraf yang lain, sinopsis, asetilkolin juga pada reseptor nikotinik, kemudian masih dalam bentuk asetilkolin ini berikatan dengan reseptor MR, itu muskarinik. Nah, reseptor adrenergik maupun reseptor muskarinik ini banyak terdapat pada smooth muscle atau otot polos pada jantung ya, cardia muscle. Itu merupakan sistem saraf yang bersifat otonomik. Nah, kita akan membicarakan tentang reseptor adrenergik atau adrenoreseptor. Terdapat dua tipe dari reseptor jenis ini, yaitu alfa dan beta. Dan pada tipe tersebut masing-masing terdapat subtipe, yaitu alfa 1 dan alfa 2, beta 1, beta 2, dan beta 3. Kemudian subtipe ya, itu ada alfa 1A, alfa 1B, alfa 1D, alfa 2A, alfa 2B, dan alfa 2C. Reseptor ini termasuk kelompok besar dari reseptor yang terkapel dengan protein G. Nah, juga menghasilkan suatu sinyal transduksi pada alfa 1 adrenoreseptor, itu meneruskan sinyal inositol, trifosfat, dan diasilglycerol. Ini pada biasanya sintesis lipid ya, kolesterol. Kemudian alfa 2 adrenoreseptor itu menghambat
penerusan dari siklik AMP, ya, adenosin monofosfat dalam bentuk siklik. Beta 1, beta 2, dan beta 3 adrenoreseptor itu meneruskan siklik AMP. Kalau alfa 2 itu menghambat, sedangkan beta itu yang justru meneruskan atau generate. Nah, ini distribusi dan efek dari suatu adrenergic reseptor. Ya, contohnya pada otot jantung, heart muscle, itu bisa berefek kontraksi otot jantung, ya, meningkatkan detak jantung dan kekuatannya. Sedangkan pada bronkus itu terjadi kontraksi otot polos bronkus, ya, yang bisa menyebabkan sesak nafas. Sedangkan pada adrenoreseptor 2 itu justru terjadi smooth muscle relaxation, jadi pelonggaran gitu ya, yang terjadi, yang tadinya sesak nafas kemudian membuka kembali. Nah, pada arterial smooth muscle ini adrenoreseptor 2 yang predominan itu smooth muscle relaxation sama. Nah, kemudian pada pembuluh darah yang bisa Anda baca sendiri, pada liver, pada GI tract, pada kidney, ginjal, kemudian pada sel adiposa itu terdapat distribusi reseptor-reseptor adrenergic dengan berbagai efek dan physiological efeknya. Yang selanjutnya adalah masih distribusi dan efek. Mengaktifkan alfa adrenoreseptor ini secara umum akan membuat otot polos itu berkontraksi, kecuali pada lambung. Mengaktifkan beta 2 adrenoreseptor itu merelaksasi otot polos, kebalikannya. Mengaktifkan beta 1 adrenoreseptor itu mengkontraksi otot jantung. Sedangkan beta 2 adrenoreseptor itu mendominasi pada saluran pernafasan. Beta 1 adrenoreseptor mendominasi di jantung, kemudian reseptor terdistribusi secara berbeda di beberapa organ dan jaringan. Nah, selektivitas obat terhadap reseptor ini penting ya, untuk bisa beraksi secara selektif pada organ yang berbeda dan pada jaringan yang berbeda. Jadi diharapkan obat yang bekerja untuk misalnya menurunkan detak jantung yang terlalu cepat, ya, menghambat tadi ya alfa 1. Nah, itu menghambat beta 2 misalnya. Nah, itu kemudian nanti harus lebih selektif pada bagian saluran pernafasan. Masih ingat dengan waktu kita belajar tentang reseptor, tentang chemical messengers yang membawa pesan, salah satunya adalah katekolamin. Ya, katekolamin itu terdiri dari bagian katekol, ya, bagian katekol yaitu benzen dengan 2 OH pada posisi orto, kemudian ada alkohol dan ada alkil, ada amina. Nah, selain katekolamin juga ada messenger yang lain yaitu noradrenalin, ya, mirip-mirip. Yang membedakan di sini adalah di sini tidak ada R, NH2. Kemudian adrenalin itu sendiri yaitu suatu hormon, ya. Nah, di sini salah satu hanya disubstitusi dengan metil. Nah, kemudian biosintesis dari adrenalin, ya, kita mulai dari perkusornya atau bahan baku utamanya adalah asam amino L-tirosin, ya. Tirosin itu mempunyai benzen, OH, kemudian ini struktur dasar dari asam amino. Nah, ini akan diubah oleh tirosin hidroksilase menjadi levodopa, ya. Levodopa itu ada substitusi OH pada bagian orto, sebelah orto dari gugus OH fenol. Nah, kemudian oleh dopa dekarboksilase, ini karboksilatnya ini akan dihilangkan, ya, namanya aja dekarboksilase, berarti menghilangkan karboksilat atau gugus karboksilat. Kemudian dopamin, hasilnya itu oleh dopamin beta hidroksilase itu akan ditambahi OH pada atom C nomor beta, ya, di sini alfa, di sini beta, membentuk noradrenalin. Selanjutnya, noradrenalin oleh N-metiltransferase di medula adrenal itu akan dimetilasi, ya, NH2-nya dimetilasi, kemudian terjadilah atau terbentuklah adrenalin, hormon yang biasa berhubungan dengan
ya eh, rasa takut, ya, kemudian kegelisahan dan sebagainya. Nah, ya ini sudah dijelaskan tadi bahwa ini adalah pathway dari pembentukan adrenalin melalui regulasi tiroksin hidroksilase. Nah, sintesis ini biasanya dihambat oleh noradrenalin, ya, sebagai feedback control. Jadi secara normal adrenalin ini akan keluar ketika kita merasa cemas takut. Nah, rasa cemas takut itu akan dikurangi dengan pembentukan adrenalin, perubahan tirosin menjadi levodopa ini akan dihambat oleh noradrenalin. Jadi noradrenalin kan sebenarnya akan dibentuk menjadi adrenalin, tapi kelebihan dari noradrenalin itu akan menghambat tirosin hidroksilase ini sehingga L-tirosin tidak akan diubah menjadi levodopa. Hal ini menyebabkan rasa takut kemudian dengan sendirinya akan berangsur-angsur berkurang. Nah, ini noradrenalin itu kalau masuk ke dalam tubuh, kalau di dalam tubuh noradrenalin akan diubah oleh enzim MAO. MAO itu adalah monoamin oksidase menjadi aldehid di sini. Ya, kemudian aldehid akan dioksidasi lebih lanjut oleh MAO. Jadi MAO ini adalah suatu enzim oksidase menjadi karboksilat. Ya, karboksilat kemudian oleh suatu COMT yaitu metil transferase ini akan dimetilasi di bagian OH-nya sini menjadi vanilil mandelic acid. Ya, nah kemudian noradrenalin sendiri oleh COMT akan dimetilasi juga, kemudian akan dioksidasi oleh MAO menjadi aldehid, menjadi karboksilat atau vanilil mandelic acid. Nah, ini adalah merupakan hasil metabolisme dari noradrenalin. Nah, selanjutnya proses transmisi dari ujung syaraf itu vesikel-vesikel yang mengandung noradrenalin akan dilepaskan, ya, dari ujung syaraf, kemudian akan diterima oleh target cell. Ya. Nah, kemudian binding reseptor dengan noradrenalin tadi sebagai chemical messenger yang akan menghasilkan sinyal transduksi, ya, akan diteruskan ke sel-sel yang lain untuk saling berkomunikasi, untuk saling berkooperatif. Ya. Nah, kemudian setelah selesai, ya, akan dipat atau lepas kembali dari reseptor target selnya dan akan diretensi, ya, akan diretensi, kemudian masuk lagi ke situ dan kelak akan di-repack oleh vesikel itu untuk kemudian pada waktu yang dibutuhkan dia akan dilepaskan kembali ke target sel. Nah, jadi sebagai kontrol presinap, kontrol reseptor yang terdapat pada presinap ini mengontrol, ya, pelepasan noradrenalin, yaitu prostaglandin, asetilkolin dan noradrenalin. Ya, ini bisa mempengaruhi pelepasan dari noradrenalin. Nah, kemudian sistem saraf kolinergik yang aktif ini juga menghambat aktivitas adrenergik, ya, kebalikan dari kolinergik, adrenergik. Nah, ini jadi dari ujung saraf sini suatu reseptor kolinergik itu asetilkolin akan berikatan dengan reseptor kolinergik, kemudian menghasilkan noradrenalin, ya, noradrenalin kemudian akan dibawa vesikel ke tepi ujung syaraf untuk dilepaskan, ya, kemudian berikatan dengan otot polos, smooth muscle. Nah, kemudian kalau sudah mengirimkan sinyal transduksi, kelebihan dari noradrenalin ini akan diretensi balik oleh saraf. Ya, nah, retensi ini dibantu oleh prostaglandin. Nah, suatu reseptor adrenergik sebagai target obat yang bisa kita lihat dari skema ini, tirosin diubah menjadi adrenalin yang melalui mekanisme tadi, ya, dopa, COMT itu menjadi noradrenalin. Kemudian adrenalin akan dibawa ke tepi oleh vesikel untuk dilepaskan berikatan dengan adrenergic reseptor, ya, nomor 4. Dan kemudian
kalau sudah selesai menghasilkan senyawa transduksi, noradrenalin akan kembali ke ujung saraf ya, melalui protein transport, kemudian kembali ke dalam saraf sebelumnya untuk mengalami metabolisme pada reseptor presinap. Nah, ini adalah sisi binding dari adrenergik, reseptor adrenergik ya, dimana di situ noradrenalin berikatan dengan serin 207, 204 melalui hidrogen bonding ya, kemudian berikatan secara elektrostatik atau ionik antara N+ ya, N-metilnya dengan gugus karboksilat pada aspartat 113, kemudian juga berikatan hidrogen antara OH alkohol dengan asparagin 293, dan berikatan secara van der Waals hidrofobik dengan fenilalanin 290 melalui pi-pi interaction. Nah, hubungan struktur dan aktivitas dari noradrenalin adalah ya, jadi aktivitas dari suatu noradrenalin ditentukan oleh posisi fenol pada posisi para dan fenol pada posisi meta, kemudian alkohol, kemudian ion amonium. Itu yang ikatan-ikatan yang tadi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Ya, semakin besar alkil pada N itu akan mengawali selektivitas pada beta adrenoreseptor. Ya, cincin aromatik membentuk interaksi van der Waals pada binding site.